Ya guys, Bang Kodok is back. Pada video kali ini, Bang Kodok akan membahas alur cerita anime Solo Leveling Season 2 Episode 6. Jadi seperti apa keseruannya? Dan seadrenalin apakah ceritanya? Jadi langsung saja ditonton video ini sampai udahan. Cekidot. Cerita dimulai dari memperlihatkan Cha-Hein yang berada di luar gate, yang masih penasaran dengan sosok Sung Jinwoo. Kini telah datang ke lokasi raid untuk mencari hunter Sung Jinwoo. Sambil melihat ke arah gate, Cha-Hein berkata, bagaimana bisa hunter peringkat E menjadi pembawa barang di dungeon peringkat A? Nyawa orang itu pasti lebih dari satu. Apa yang sebenarnya dia incar? Kalau tidak salah, kemarin orang itu membawa senjata di depan ruang bos. Ini mencurigakan. Cha-Hein kemudian berjalan menuju gate. Namun langkahnya terhenti dan berbalik, seraya bertanya kepada ketua penambang. Cha-Hein kemudian bertanya, apakah kau mempunyai senjata? Mendengar hal tersebut, ketua penambang memberinya sebuah belencong. Cha-Hein yang terkejut, ketua penambang memberinya sebuah belencong pun bertanya, maaf, apakah ada alternatif selain ini? Misalnya, pedang atau tombak? Mendengar pertanyaan Cha-Hein, ketua penambang terlihat terkejut dan berkata, kami tidak punya semua itu. Akhirnya dengan sangat terpaksa Cha-Hein membawa alat penambang itu sambil memasuki dungeon. Kemudian adegan pun berpindah ke tempat para hunter yang berada di dalam Dungeon. Setelah ketua Ki-Hoon dan yang lainnya mengikuti para orcs, kini mereka semua telah sampai ke ruang bos itu. Bos dungeon terlihat sedang duduk di singgasana raja dengan 4 jenderal orcs yang mengawal di sampingnya. Raja ini bernama Kargalgan. Karagalan berkata, selamat datang wahai manusia. Di satu sisi ketua Ki-Hoon dan yang lainnya kini sangat ketakutan ketika melihat ribuan orcs yang ada di sini. Jika semua High Orcs yang ada di sini keluar dari gate, maka seluruh kota pasti akan dihancurkan mereka. Pada saat itulah Kargalgan berkata, apakah kau takut padaku, wahai para manusia, sambil ia membuka topengnya. Kemudian melepaskan aura yang sangat mengerikan. Ketika para hunter merasakan aura mengerikan tersebut, mereka pun seketika dibuat gemetar. Keringat dingin keluar dari wajah mereka dan sangat ketakutan. Ketua Ki-Hoon pun terlihat gemetar, kemudian bertanya, kenapa kau memanggil kami ke sini? Mendengar pertanyaan Ki-Hoon, Kargalgan menjawab, tentu saja untuk hiburan. Kami akan membunuh, menyakiti, dan menyantap kalian semua satu persatu, untuk hiburan. Setelah Kargalgan berkata demikian, diperlihatkan para orcs pun bersorak-sorai. Ki-Hoon berkata, hiburan katanya, bahkan tekad kami hanya untuk hiburan semata baginya. Nyawa kami semua hanya mainan yang akan dibuang saat rusak nanti. Namun Kargalgan kemudian melihat ke arah Sung Jinwoo dan menyadari ada satu makhluk aneh yang menyelinap di antara manusia rendahan ini. Sambil ia kembali memakai topengnya, lalu berkata, bukankah ini menjadi semakin menarik? Terlihat Ki-Hoon kemudian berteriak untuk memberikan aba-aba. Sekarang semuanya serang. Ki-Hoon kemudian maju menyerang, akan tetapi para hunter lain kini sudah diliputi rasa ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka sama sekali tak berani bergerak. Namun Ki-Hoon tetap maju dan melancarkan tebasan ke arah Kargalgan. Melihat hal tersebut, Kargalgan kemudian mengaktifkan sihirnya, Hymn of Protection. Sebuah sihir pelindung kemudian muncul untuk menangkis tebasan pedang ketua Ki-Hoon. Alhasil ketua Ki-Hoon pun terpental. Tidak sampai di situ Kargalan kemudian menggunakan sihir gravitasinya dan mengangkat tubuh Ki-Hoon, lalu membantingnya ke arah tanah. Ketua Ki-Hoon saat itu benar-benar dibuat seperti mainan saja, terlihat tubuhnya diangkat dan dibanting berkali-kali secara membabi buta. Melihat ketua Ki-Hoon disiksa seperti mainan, Sung Jinwoo tentu tak bisa tinggal diam begitu saja. Sung Jinwoo kemudian menyelamatkan Ki-Hoon yang akan terbanting. Sung Jinwoo lalu berkata kepada ketua Ki-Hoon, dungeon ini adalah properti milik Serikata Hunters. Aku tak bisa ikut campur begitu saja. Tim ini sepertinya akan dibunuh. Jadi izinkan aku untuk membunuh semua monster yang ada di sini. Di satu sisi Kargalgan kemudian menyuruh satu jenderalnya untuk menyerang Jinwoo. Jenderal Orcs itu pun bergerak dengan cepat.
dan akan menyerang Jinwo dari arah belakang. Namun Jinwo dengan tenang kemudian mengaktifkan skill Dominator Touch miliknya. Seketika monster itu kemudian langsung diangkat dan dilemparkan ke atas, hingga tubuhnya tersangkut ke atap. Setelah gangguan disingkirkan, Sung Jinwo kemudian bertanya sekali lagi kepada Ketua Qihon. Sung Jinwo berkata, "Sekarang lebih baik kau izinkan aku untuk membunuh semua monster yang ada di sini." Ketua Qihon menjawab dengan suara terbata-bata, penuh luka berkata, "Tolong bantulah kami." Di satu sisi Kargalgan kemudian berkata, dengan suara penuh amarah, sambil mengeluarkan auranya, "Beraninya kau meniru kemampuanku. Untuk seorang manusia rendahan, kau punya bakat yang cukup luar biasa. Akan tetapi seberapa lama kau bisa bertahan melawan kami semua?" Namun Sung Jinwo malah menunjukkan ekspresi tersenyum. Kemudian terlihat Sung Jinwo berjalan ke arah Kargalgan, sambil ia mengeluarkan aura kegelapan yang mengelilinginya. Kemudian diperlihatkan dari belakang tubuhnya keluar pasukan bayangan dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian pada saat itulah pasukan bayangan telah muncul dan bersiap untuk menyerang. Sung Jinwo berkata, "Kau benar. Baru kali ini aku merasakan aura sekuat ini. Meskipun harus ada yang dirugikan di pertarungan ini. Orang itu adalah kau." Sementara itu adegan berpindah dulu keluar gate. Kini telah datang tim pengawas dari Asosiasi Hunter. Wu Jinchol kemudian turun dari mobil dan langsung menghampiri ketua tim penambang dan menanyakan keberadaan Hunter Sung Jinwo berada. Ketua tim penambang kemudian menjelaskan bahwa Hunter Sung Jinwo telah memasuki dungeon sebagai pembawa barang. Tadi Hunter Chahein juga baru saja mencari Hunter Sung Jinwo. Kini ia juga telah masuk ke dalam dungeon. Mendengar itu Wu Jinchol sangat heran dengan kelakuan Hunter Sung Jinwo. Dia benar-benar orang yang aneh. Bahkan Hunter Chahein juga sangat penasaran dengannya. Kemudian ketika Wu Jinchol akan memasuki dungeon tersebut, tiba-tiba saja, ia dikejutkan oleh aura sihir yang keluar dari dalam gate. Wu Jinchol merasakan energi sihir yang begitu sangat mengerikan. Wu Jinchol kemudian berkata, "Apa-apaan ini aura yang luar biasa besar? Aku kira tubuhku akan tercabik-cabik." Wu Jinchol kemudian menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengukuran ulang terhadap gate ini. Dan betapa mengejutkan setelah hasilnya keluar. Ini adalah gate yang paling berbahaya di antara gate rang A, para hunter pasti berada dalam bahaya. Kita harus segera masuk sekarang juga. Sementara itu adegan kembali berpindah. Terlihat Hunter Chahein yang sudah berada di dalam dungeon tersebut. Kini melihat mayat High Orc sebanyak ini. Chahein tak percaya jika tim Qihon dapat membunuh sekitar 20 High ini. Dan pada saat itulah Chahein merasakan energi sihir yang sangat mengerikan. Jika energi sihir ini berasal dari bos dungeon, mungkin tak ada seorang pun dari tim Qihon yang bisa selamat. Chahein kemudian langsung bergegas, pergi ke tempat bos dungeon berada. Kemudian adegan kembali ke tempat Sung Jinwo, dan yang lainnya berada. Melihat Jinwo memanggil pasukan bayangannya, Kargalgan berkata, dengan nada suara meremehkan, "Apa kau bermaksud menghadapi pasukanku dengan pasukanmu yang sedikit itu? Betapa bodohnya. Rupanya kau benar-benar ingin mencari gara-gara denganku." Mendengar perkataan Kargalgan, Jinwo terlihat tetap tenang dan tersenyum lalu berkata, "Tolong sebaiknya kau jangan meremehkan pasukanku." Setelah Jinwo berkata demikian, tiba-tiba saja skill Domain of Temona kini telah diaktifkan. Sehingga level para prajurit bayangan kini telah naik sebesar 50%. Sementara itu di satu sisi para hunter yang melihat Sung Jinwo memanggil pasukan bayangan itu pun dibuat sangat tak percaya. Salah satu hunter berkata, "Apa-apaan itu? Apa itu makhluk samun miliknya? Ini mustahil, aku yang seorang hunter rank A hanya dapat mensamun 2 makhluk panggilan saja. Bagaimana mungkin dia yang merupakan hunter rank A dapat mensamun bayangan sebanyak ini?" Segera setelah itu Kargalgan kemudian memberikan perintah kepada pasukannya untuk mulai menyerang. Seketika itu juga para orc kemudian langsung menyerang secara bersamaan. Iron kemudian mengaktifkan skill Taunting Cry untuk memprovokasi musuh-musuhnya. Ketika para orc mulai mendekatinya, Iron dengan kapaknya kemudian langsung menebas mereka semua.
Sedangkan Igris dengan pedangnya langsung menebas para orc dari segala arah. Bahkan terlihat Jinwo juga tak mau kalah. Ia melepaskan tebasan demi tebasan, untuk menghabisi para orc dengan sangat cepat. Para hunter yang melihat itu pun sangat terkejut. Dengan gaya bertarung hunter Sung Jinwo, yang memiliki kekuatan seperti wakil ketua Cha-Hein, para hunter pun bertanya-tanya, kenapa dia menyembunyikan kemampuannya, dan malah bekerja sebagai pembawa barang. Di satu sisi pertarungan pun terus berlanjut. Selain Igris, Iron, dan Tax, pasukan bayangan Jinwo telah dikalahkan beberapa kali. Hanya untuk menumbangkan satu High Orc saja. Melihat hal itu Jinwo kemudian berkata, "Aku harus kurangi jumlahnya sendiri." Tiba-tiba saja, serangan pun datang. Karagalgan berkata, "Git sangat naga api." Lalu keluarlah api yang sangat besar, sehingga melenyapkan beberapa bayangan Jinwo. Karagalgan berkata, "Tentaramu hanya orang-orangan sawah." Kemudian Sung Jinwo berkata, "Sebaiknya kau jangan sombong dulu." Lalu Sung Jinwo kembali membangkitkan pasukan bayangannya. Lihatlah mereka bisa bangkit berulang kali. Melihat hal tersebut Karagalgan dibuat sangat marah, dan langsung menyerang Sung Jinwo secara bertubi-tubi. Pertarungan sengit pun terus berlanjut. Melihat Sung Jinwo dan tentara bayangannya terdesak, Karagalgan berkata, "Mari kita lihat sampai kapan kau mampu bertahan." Terlihat pertarungan pun masih terus berlanjut. Karagalgan berkata, "Sepertinya jumlah dan kekuatan tentaraku yang lebih unggul. Manamu juga sebentar lagi akan habis." Mendengar perkataan Karagalgan, kemudian Sung Jinwo pun mengambil cairan dari dalam monitornya, lalu meminumnya. Seketika itu juga Sung Jinwo langsung membangkitkan pasukan Karagalgan yang sudah tewas. Jinwo berkata, "Bangunlah." Kemudian pasukan Karagalgan pun yang sebelumnya tewas, berhasil dibangkit oleh Sung Jinwo. Melihat hal itu Karagalga berkata, "Tentaraku menjadi makhluk hidup." Kemudian Sung Jinwo berkata, "Kalian juga akan menjadi tentara bayanganku." Lalu sambil mengeluarkan daggernya, dan mengarahkan daggernya ke arah Karagalgan. Jinwo berkata, "Tentu saja kau juga termasuk." Melihat Sung Jinwo berkata demikian, Karagalgan kemudian langsung terbayang, dan berkata, "Jika memang seperti itu, kenapa aku ada di sini? Saat pertama kali aku membuka mata di tempat ini, hanya ada satu perintah yang terus menggema di dalam kepalaku. Bunuh para manusia." Kemudian Karagalgan memerintahkan para jenderalnya untuk membunuh mereka semua. Akhirnya pertarungan epik pun kembali terjadi, di mana Iron semakin menggila. Iron terus menebaskan senjatanya secara brutal, hingga salah satu jenderal itu pun berhasil ditumbangkannya. Di sisi lain Igris yang menghadapi dua jenderal, nampak cukup kewalahan. Dan pertarungan berkecepatan tinggi pun mereka bertiga lakukan. Hingga pada akhirnya Igris mampu membunuh kedua jenderal tersebut. Di sisi lain para hunter yang melihat Jinwo bertarung, berinisiatif untuk membantu. Namun Karagalgan dengan cepat langsung mengaktifkan sihirnya. Alhasil para hunter pun langsung mengeluarkan darah. Karagalgan berkata, "Penonton tidak diizinkan untuk bergabung di dalam pertarungan ini. Aku juga akan memastikan kau tidak bisa sesumbar lagi." Kemudian Karagalgan kembali mengaktifkan sihirnya. Hymn of Slumber, Hymn of Legacy, Hymn of Blindness, kali ini ia arahkan ke arah Sung Jinwo. Namun sayangnya Sung Jinwo kebal terhadap sihir maupun racun. Kemudian terlihat di sebuah monitor, manah Jinwo pun terkuras dengan sangat cepat. Lalu Sung Jinwo langsung mengeluarkan para penyihir. Kemudian para penyihir tersebut langsung membuat bola api yang sangat besar, dan menggerakkan serangannya ke arah Karagalgan. Menanggapi serangan tersebut, Karagalgan langsung mengaktifkan barel pelindung. Namun pelindung barel Karagalgan mampu ditembus oleh serangan tersebut. Hingga akhirnya pelindung barel yang ia buat sampai hancur, hingga menghancurkan topengnya. Di sisi lain Hunter Cha-Hein yang sudah sampai di ruangan bos pun dibuat sangat terkejut, dan berkata, "Apa-apaan ini? Siapa yang memanggil pasukan bayangan sebanyak ini?" Di sisi lain Karagalgan yang murka pun langsung membesarkan tubuhnya, kemudian menginjak Sung Jinwo. Namun dengan mudah Sung Jinwo dapat menghindarinya. Sung Jinwo berkata, "Aku ini punya trauma dengan Titan.
Malah kau buat aku mengingatnya kembali. Dan pada saat itulah Kargalgan melepaskan serangan sihir apinya. Hymn of the Fire Dragon. Seketika itu juga sebuah serangan bola api raksasa pun telah berhasil meledakkan pasukan bayangan. Jinwo yang melihat itu pun sangat terkejut. Kargalgan berkata, apakah kau masih berani menghadapiku, Kargalgan yang perkasa? Pada saat itulah Kargalgan sangat kesal. Kargalgan kemudian kembali mengaktifkan sihir api raksasanya, yang diarahkan kepada Jinwo. Seketika ledakan dahsyat pun terjadi. Akan tetapi Jinwo masih sempat menghindarinya. Dari dalam kepulan asap Jinwo tiba-tiba saja keluar. Dan langsung melompat tepat di depan wajah Kargalgan. Jinwo kemudian langsung menusuk mata Kargalgan. Ketika Jinwo berhasil menusuk matanya terlihat Kargalgan begitu sangat marah. Ia pun langsung menyerang Jinwo secara bertubi-tubi, dari segala arah. Namun Jinwo dengan sangat gesitnya, mampu menghindari setiap serangan Kargalgan. Sung Jinwo sambil terus menghindari serangan tersebut. Ia pun mengeluarkan semacam belati, dan melemparkannya ke arah Kargalgan. Hingga barel pelindung Kargalgan pun sampai hancur. Kemudian Jinwo berkata, sudah kuduga belati saja tidak cukup. Kemudian ia mengeluarkan tangan raksasa, dan tangan raksasa itu pun langsung memegang rantai. Kemudian rantai itu langsung diarahkan ke arah Kargalgan. Hingga akhirnya rantai tersebut melilit tubuh Kargalgan. Seketika itu juga Kargalgan langsung ambruk. Kargalgan kini terkapar tak berdaya. Jinwo kemudian berdiri di depannya. Dan diikuti oleh ketiga Jenderal Orc yang telah menjadi bayangan Jinwo. Jinwo berkata, jika penyihir sudah kehilangan perisai dan pengawalnya, maka mereka tak punya kesempatan lagi untuk menang. Kargalgan yang sudah terpojok itu pun berteriak, sialan kau manusia. Yang akhirnya ketiga jenderalnya yang sudah menjadi prajurit bayangan, kini telah menghabisinya. Kargalgan pun binasa. Notifikasi dari sistem muncul. Bos Dungyeon telah berhasil dikalahkan. Sedangkan di sisi lain, para High Orc yang tersisa, kini juga berhasil dibereskan oleh pasukan bayangan. Jinwo lalu berniat mengekstrak bayangan Kargalgan. Jinwo kemudian meletakkan tangannya di tubuh Kargalgan. Dan berkata, bangkitlah Raise. Sebuah bayangan hitam pun keluar dari tubuh Kargalgan. Bayangan Kargalgan pun berhasil diekstrak oleh Jinwo. Kemudian memberikan nama pada bayangan barunya. Sekarang aku akan memberimu nama Taring. Prajurit bayangan Jinwo kini telah bertambah menjadi 127 bayangan. Di satu sisi Chaein, Wu Jinchol, dan para hunter lainnya pun sangat tak percaya ketika melihat Jinwo mampu membangkitkan mayat bos tersebut dan menjadikan prajurit bayangannya. Setelah semuanya selesai, Wu Jinchol kemudian memanggil hunter Sung Jinwo. Ketika Jinwo menoleh ke belakang, Jinwo kaget saat melihat Wu Jinchol dan Chaein di sana. Karena terlalu asik bertarung dengan bosnya, Jinwo tak menyadari kedatangan mereka.